Selamat pagi, selamat berjumpa. Saya berterima kasih buat Pak Tom dan Ibu yang memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, sedikit perkenalan, nama saya adalah Wijaya Kusuma. Saya melayani di GPI Murid Yesus sebagai gembala, punya istri 1 dan anak putri 2. Di tempat ini saya tidak terlalu banyak kenal orang, karena saya memang jarang keluar kemana-mana untuk berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih banyak ada di dalam internal gereja kami. Salah satu yang saya kenal di sini adalah pemain keyboard kita yang luar biasa, Felix. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya latihan keyboard sama dia. Jadi dia latihan, saya juga latihan. Tapi dia berhasil jadi pemain keyboard yang hebat, saya enggak jadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah perjalanan hidup kita ya. Tuhan punya rencana dan panggilan buat setiap kita. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti tema yang sudah diberikan kepada saya, hati yang menyembah. Sebentar kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-96 ayat 1 sampai 13, saya hendak baca, nanti kita akan mengupasnya bagian demi bagian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang penyembahan, apa yang dimaksud dengan penyembahan? Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, Saudara beribadah, itu penyembahan. Ketika Saudara bermazmur, berbahasa roh, apakah itu penyembahan? Saudara, kalau musik yang disiapkan dengan baik, sehingga ketika saudara, Bapak Ibu Saudara menyanyi, memuji Tuhan, saudara merasakan hati saya dijamah. Apakah itu penyembahan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan itu adalah bagian-bagian yang kita lakukan di dalam ketika kita menyembah Tuhan. Tetapi saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang penyembahan, penyembahan itu bukan tentang saya atau tentang saudara. Kita harus sadar betul ketika kita menyembah Tuhan, penyembahan kita itu bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya setiap kita memperhatikan dengan baik apa itu penyembahan. Penyembahan adalah respon yang tepat terhadap siapa itu Tuhan. Terhadap apa yang telah dia lakukan dan apa yang terus dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara harus perhatikan ini. Ketika kita menyembah, kita harus ingat bahwa penyembahan kita itu adalah tentang Tuhan. Bukan tentang kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa itu penyembahan. Di dalam Mazmur 96 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, di situ dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang penyembahan, penyembahan itu adalah respon kita tentang siapa Tuhan akan mempengaruhi bagaimana ketika kita menyembah Dia. Yang pertama, pemazmur berkata,
Penyembahan itu berkaitan dengan ketika kita menyanyi dan memuji Dia. Ketika kita menaikkan nyanyian dan pujian kepada Allah, seharusnya pujian dan nyanyian itu kita nyanyikan dengan kesadaran bahwa Allah lah yang layak untuk menerima pujian itu. Itu sebabnya pemazmur mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya dengan nyanyian baru? Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita datang beribadah atau mungkin Bapak Ibu Saudara berdoa di rumah, saudara menyembah di rumah, sebagai keluarga besar Gereja Betel Indonesia kita punya kebiasaan yang umum. Pada waktu kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita pasti nyanyi. Ada orang-orang tertentu suka dengan lagu-lagu tertentu. Dan kalau dia nyanyikan lagu itu dalam penyembahan, dia rasa, oh hadirat Tuhan turun. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan dengan pemazmur yang mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti bahwa ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, kita harus sadar dan mengerti bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Saudara, apakah kita merasakan atau mengalami kehadiran Tuhan setiap saat? Kadang-kadang kita tidak peduli bahwa Allah itu hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun kesadaran ini terus-menerus dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu ingat bahwa Tuhan itu ada. Itulah sebabnya kita bisa menaikkan nyanyian baru. Saya punya pengalaman yang baru dengan Tuhan, bukan pengalaman yang lama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi hal yang penting yang harus kita pikirkan ketika kita menaikkan pujian nyanyian kita kepada Tuhan. Lagu baru berbicara tentang pengalaman yang terus-menerus kita alami bersama Tuhan. Lalu kita pakai itu sebagai pujian kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, di sini dikatakan menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Penyembahan itu tidak bersifat hanya individu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ketika kita menyembah Tuhan, kita juga harus mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain supaya mereka juga datang untuk menyembah Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu bukan juga hanya sekedar menyanyi untuk Tuhan. Bagaimana kita memuji Dia ketika kita menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ketiga dan keempat dari Mazmur 96 berkata, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mengatakan saya menyembah Tuhan, penyembahan itu juga berarti menceritakan tentang Tuhan. Apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara setiap waktu, ceritakan itu kepada orang lain. Berarti kita harus bersaksi. Kita harus mengabarkan tentang Tuhan. Itu bagian daripada penyembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin ingatkan kepada kita sepanjang khotbah ini, penyembahan adalah respon yang tepat terhadap siapa Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu siap untuk merasakan siapa itu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu merasakan dan mengalami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyembahan
Yang pertama berbicara tentang nyanyian dan pujian kepada Allah. Di dalamnya kita harus mengalami Dia setiap hari. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa menceritakan kepada orang-orang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang benar, yang tepat kepada Allah menolong saudara dan saya untuk dapat membedakan Allah dari berhala. Ayat yang kelima daripada bacaan kita berkata begini, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan di dalam Mazmur 96 ayat 5 berkata, dewa-dewa bangsa lain hanya patung berhala, tetapi Tuhan adalah pencipta angkasa raya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan dengan tepat, kita akan punya kepekaan atau kemampuan membedakan apakah kita menyembah kepada Tuhan atau kepada berhala. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Karena banyak kali ketika kita menyembah Tuhan, kita anggap kita menyembah Tuhan, sebenarnya kita sedang tidak menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca apa itu pengertian berhala. Mazmur 135 ayat 15 sampai dengan 17, firman Allah berkata begini, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Jadi pemazmur menggambarkan kepada kita bahwa berhala itu adalah buatan tangan manusia. Kenapa penting kita mengerti ini Bapak Ibu Saudara? Zaman dahulu kala, bahkan sebagian orang sampai hari ini, kita mengerti bahwa berhala itu adalah ketika kita menyembah sesuatu dalam wujud patung. Betul Bapak Ibu Saudara? Benar seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa berhala itu bukan hanya wujudnya patung. Tetapi segala sesuatu buatan tangan manusia yang tanpa sadar bisa kita sembah. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita manusia membuat dia lebih penting dari Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang oleh kita manusia dibuat menjadi lebih penting dari Tuhan. Ketika kita mengerti ini, kita akan coba pikirkan, apa sih berhala dalam kehidupan saya? Di sekitar saya mungkin bisa ada berhala yang ketika kita pikir kita sedang menyembah Tuhan, sebenarnya itu adalah berhala. Pelayanan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan bisa enggak jadi berhala? Saudara, saya percaya setiap kali ibadah di tempat ini, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan mimbar ini, pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Latihan dengan baik, siapkan lagu-lagu dengan baik. Tapi kita sadar tidak? Kalau segala sesuatu yang kita siapkan dengan baik,
tiba-tiba pada waktu tampil ada masalah. Bagaimana kita rasa? Kalau kita marah, kalau kita kecewa, misalnya ada satu tim yang sudah berlatih dengan baik, tiba-tiba entah kenapa dia melakukan kesalahan. Lalu kita marah kepada dia. Kamu itu sudah latihan, kenapa bisa bikin kesalahan? Bapak Ibu Saudara, apakah ketika kesalahan terjadi, Allah menjadi marah? Tidak. Tetapi upaya kita menyiapkan segala sesuatu untuk tampil di tempat ini bisa menjadi pemberhalaan diri, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengukur berhala di sekitar kita? Berhala bisa anak, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang tertentu ketika dia setelah menikah sulit punya anak, tetapi oleh anugerah Tuhan Allah memberikan dia anak. Bisa saja orang itu tiba-tiba yang tadinya aktif berdoa, rajin datang ibadah, rajin persekutuan, karena dikasih anak oleh Tuhan, tiba-tiba dia tidak muncul lagi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Fokus hidupnya, yang dia utamakan dalam hidupnya adalah anaknya. Ada orang memberhalakan apa? Uang. Sebelum punya uang banyak, dia rajin berdoa, dia rajin berpuasa. Ketika uangnya bertambah, usahanya makin berhasil, waktu-waktu untuk beribadah sudah tidak dipikirkan lagi. Disuruh tutup toko, pada waktu harus beribadah, dia bilang sorry ya, kalau saya tutup toko langganan saya nanti kabur. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengerti tentang penyembahan kepada Allah dengan benar, kita harus mampu membedakan penyembahan kepada Allah dan penyembahan kepada berhala. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seorang teolog yang sangat terkenal tetapi sekarang dia sudah meninggal, Timothy Keller berkata, penyembahan adalah memberikan nilai tertinggi kepada sebuah objek dengan melibatkan pikiran, hati, keinginan, dan seluruh keberadaan Anda saat Anda melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita berkata, aku datang untuk menyembah Tuhan, berarti penyembahan kita harus menempatkan Tuhan sebagai nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita. Dan itu harus melibatkan seluruh bagian daripada kehidupan kita. Pikiran kita, hati kita, keinginan kita, dan seluruh keberadaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di zaman perjanjian lama, ketika orang mau datang kepada Tuhan, ke bait Allah, apa yang dia lakukan? Dia harus membawa korban persembahan. Benar Bapak Ibu Saudara? Tetapi korban persembahan yang mereka bawa itu berupa ternak, itu harus apa? Dibunuh dulu, dipotong dulu. Jadi persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan, itu adalah sebenarnya persembahan yang mati. Tetapi kita orang percaya hari ini, Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, kita harus mempersembahkan apa? Tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengatakan aku datang menyembah Tuhan, berarti penyembahan kita itu adalah memberi seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadi kita tidak fokus lagi kepada apa yang
berkaitan dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tadi saya katakan di dalam persiapan ibadah yang begitu baik ada kesalahan. Kalau kita marah, kalau kita kecewa, terutama ketua ibadah raya. Kalau dia marah, periksa dulu hatinya. Kenapa harus marah? Karena Allah tidak pernah akan marah kepada kita selama kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Allah selalu menerima kita. Yang penting kita mempersiapkan diri dengan baik. Hasil daripada semua persiapan diri itu tidak menjadi hal yang terlalu penting buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang penyembahan, penyembahan itu menolong kita untuk dapat membedakan kita menyembah berhala atau Tuhan. Perhatikan hal ini dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudara bisa menyembah, tetapi Bapak Ibu Saudara salah dalam penyembahan. Hal yang berikutnya, ketika kita berbicara tentang penyembahan, maka penyembahan itu harus bisa menolong saya dan saudara untuk mengenal atau mengubah cara pandang kita tentang Allah. Ayat yang ke-9 dan 10 daripada Mazmur 96 berkata, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia tidak goyang, ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kalau kita menyembah dengan hati yang benar kepada Tuhan, maka cara pandang kita tentang Tuhan akan diubahkan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat gambar yang ada di PowerPoint saya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, menerima anugerah Allah, kita berada di titik yang runcing daripada segitiga itu. Kita berproses, kita harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Pengenalan akan Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kehidupan kita sebenarnya itu adalah semakin naik. Tetapi semakin kita mengenal Allah, pengenalan diri kita juga akan semakin luas. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita keliru dalam membangun kehidupan kita mematok, saya cukup kenal Tuhan sampai di sini. Ada banyak orang ketika dia sudah mengenal Tuhan, dia tanpa sadar berhenti untuk belajar tentang Tuhan. Dia berhenti untuk mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat apa yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara tentang penyembahan, penyembahan itu adalah bagaimana kita mengenal Dia. Siapa itu Tuhan? Apa yang sudah Dia buat dalam kehidupan kita? Apa yang akan Dia kerjakan terus-menerus dalam kehidupan? Itu yang menjadi proses penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mematok batasan, saya cukup sampai di sini kenal Tuhan. Maka pengenalan akan diri kita yang begitu lemah akan berhenti. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang bisa saja menjadi sombong, menjadi angkuh. Tanpa dia sadar, dia membangun berhala-berhala di dalam dirinya. Semakin saudara mengenal Allah di dalam kekudusannya, semakin kita akan mengenal
kekurangan dan kelemahan kita. Itulah sebabnya Yohanes berkata, aku lebih suka, kita baca ya, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Yohanes sadar ketika dia makin kenal Tuhan yang besar itu, maka dia akan sadar bahwa dirinya bukan apa-apa. Demikian juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia di dalam kuasa kematian dan penderitaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penyembahan seharusnya menolong kita memandang Allah yang tidak terbatas. Semakin kita mengenal Tuhan yang tidak terbatas, maka semakin kita mengerti begitu besar anugerah salib pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang tanpa sadar kita selalu ingin supaya janji Allah menjadi bagian daripada hidup kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Siapa yang pengen janji Allah digenapi dalam hidupnya? Janji apa dulu Bapak Ibu Saudara? Ya, janji apa dulu? Kamu bukan ekor, tapi kepala. Siapa yang suka janji ini? Semua suka ya. Kita tidak mau jadi ekor, kita mau jadi kepala. Kita tidak mau sakit, kita mau sehat. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Kita suka kan janji-janji ini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah di dalam kasih-Nya selalu akan memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin ingatkan, ketika kita mengklaim, menginginkan janji Tuhan, sebenarnya janji-janji yang saya sebutkan tadi itu adalah janji yang sekunder. Bukan janji yang utama. Tetapi kita paling senang kan dengan janji itu. Kita akan merasa kalau kita menerima janji itu dari Tuhan, kita akan merasa, aduh saya orang yang paling diberkati dan paling dekat sama Tuhan. Benar rasanya begitu Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara berhasil, saudara pasti rasa dekat dengan Tuhan kan? Kalau ada teman saudara kurang berhasil, teman saudara itu pasti pikir, aduh kayaknya Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Kenapa dia terus-terus diberkati? Kok saya banyak sekali hambatan dan halangan dalam hidup saya? Benar apa benar Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara-saudara mengalami keadaan yang buruk terus-menerus dalam hidup saudara, apakah saudara tidak merasa Tuhan itu jauh sekali dari kita? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam pikiran kita, kita hanya berpikir tentang janji-janji sekunder yang Tuhan janjikan. Padahal Allah sudah memberikan janji yang terbaik buat saudara dan saya. Apa janji terbaik Tuhan? Apa Bapak Ibu Saudara? Janji terbaik Allah adalah Kristus Yesus Tuhan. Ketika Yesus datang menyatakan diri sebagai manusia, itulah janji terbaik.
Kenapa saya bilang janji terbaik? Karena kalau kita baca di dalam Ibrani, orang-orang kudus di perjanjian lama, mereka menantikan saat penggenapan janji Allah, yaitu ketika Mesias dinyatakan di tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa janji yang terbaik? Janji yang terbaik itu adalah Yesus. Ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus, seharusnya hidup kita tidak terganggu lagi dengan hal-hal yang lain. Allah pasti akan memberikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Tetapi kita sering tidak. Kita cari segala sesuatu, kita lupakan sumbernya. Kita lupakan yang terbaiknya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang penyembahan yang baik, penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu akan menolong saya dan saudara untuk mengenal Dia dengan benar. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita melihat diri kita begitu terbatas. Kalau kita semakin melihat diri kita terbatas di hadapan Tuhan, semakin kita sadar bahwa sesungguhnya saya adalah orang yang tidak layak, tidak pantas. Apakah kita akan menjadi orang yang sombong? Apakah kita akan menjadi orang yang banyak menuntut? Apakah kita akan menjadi orang yang selalu ingin yang baik? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kita berbicara tentang hati yang menyembah, marilah kita menyadari ketika kita berbicara tentang penyembahan, penyembahan itu adalah segala sesuatu yang berbicara tentang siapa itu Tuhan. Penyembahan itu berbicara tentang apa yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan kita. Dan apa yang akan terus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa itu menjadi hal yang penting? Karena kalau kita tidak membangun pemahaman kita di dalam hal itu, maka kita akan salah dalam menyembah. Kita berpikir kita sedang menyembah Tuhan, padahal kita sedang menyembah berhala-berhala yang ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada pagi siang hari ini, saya ingin mengajak kita untuk coba renungkan. Kehidupan kita di dalam Tuhan bukan berbicara tentang siapa kita. Apa yang kita dapat. Apa yang kita peroleh. Apa yang kita bisa tampilkan. Bukan. Tetapi semua berbicara tentang Tuhan. Realita kehidupan yang kita alami di dalam dunia ini, tidak semua berbicara tentang kemenangan. Ada terlalu banyak hambatan, tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghadapi keadaan yang seperti itu, bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan? Di dalam Mazmur pasal yang ke-73, kalau kita baca mulai dari ayat 3 terus ke bawah, kita akan melihat sebuah situasi di mana pemazmur yang membangun kehidupannya begitu dekat kepada Tuhan.
Tetapi yang dia alami apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mereka sombong, mereka congkak. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bukankah realita kehidupan kita, kita menemukan hal seperti itu di sekitar kita. Ada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Hidupnya baik. Dia kaya, dia berhasil. Kita yang tiap hari berdoa menyembah Tuhan. Kesusahan tak pernah lepas dari kehidupan kita. Kalau kita mengalami kehidupan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hati kita? Pemazmur menemukan jawabannya. Kapan? Ketika aku masuk ke dalam hadirat-Mu. Aku melihat mereka berdiri di tempat yang licin. Sebentar saja mereka terpeleset, hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang hati yang menyembah, tetaplah pelihara sikap hati yang benar ketika kita menyembah Tuhan. Keadaan sekeliling kita, apa yang kita capai, jangan itu mempengaruhi saudara dan saya menyembah Allah. Sembahlah Dia karena Dia adalah Allah. Sembahlah Dia karena apa yang sudah Dia buat dalam kehidupan saudara dan saya. Yang Dia buat adalah yang terbaik. Bukan hal-hal yang sekunder, yang remeh-temeh, yang dikejar oleh manusia di dunia ini. Yang Dia lakukan kepada saudara dan saya adalah ketika Dia menyerahkan hidupnya. Supaya saya dan saudara yang tidak pantas dan tidak layak itu menerima kehidupan dan relasi dengan Dia. Bangun sikap hati seperti itu. Hidup kita tetap harus bertanggung jawab. Kenal Dia dengan benar. Dan semakin saudara mengenal Dia, semakin kita akan sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan dengan segala penjelasannya bisa menolong kita untuk melihat proses diri kita hari lepas hari. Mari kita bangun sikap hati yang benar ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.